Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu rahayu sagung dumati. Matur sembah nuwun. Pada kesempatan malam ini, di hari yang baik ini, kita masih selalu berbagi edukasi, motivasi tentang perjalanan spiritual ataupun perjalanan hidup kita, laku-laku spiritual ataupun solusi-solusi dalam hidup kita. Yang kita bahas di sini adalah kita mau belajar membongkar makrifat. Yang dimaksud makrifat di sini adalah sebenarnya kalau orang dulu itu ilmu kasunyatan. Ilmu kasunyatan itu yang benar-benar kita alami, yang benar-benar ada di hadapan kita, yang benar-benar di dunia nyata, sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia hidup di alam semesta, yaitu di alam nyata. Karena kita bisa lihat banyak orang spiritual belajar itu larinya ke dimensi gaib. Kenapa? Ya memang ilmu gaib ini bisa menarik perhatian banyak orang. Biar dilihat sakti gitu. Biar bisa dilihat mumpuni gitu. Tapi hakikatnya mereka tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari yang mereka pelajari. Karena apa? Mereka belajarnya gaib. Belajar sesuatu gaib itu tidak ada, samar, belum nyata. Makanya banyak yang kebingungan. Mondar-mandir, wirawiri, mencari banyak guru, cari guru satu, cari pembimbing satu, lari lagi ke satunya, lari lagi ke satunya. Ya memang yang dicari tidak ada. Yang dicari tidak ada. Mereka lupa dengan hidup mereka. Hidup di alam nyata. Dilahirkan sebagai manusia. Yang seharusnya apa? Ya sudah kita jalani sebagai manusia seutuhnya. Nah, di sini kita mau belajar ilmu Gusti Allah. Ilmu alam semesta. Kitabnya adalah alam semesta yang kita lihat ini pada kehidupan kita ini. Yang tidak perlu ditulis untuk bisa dibaca. Itu baru belajar makrifat. Tetapi orang-orang yang wadahnya sudah terlanjur masuk ke dimensi gaib itu tidak akan terima apabila dikasih tahu yang sebenarnya. Karena zaman sekarang ini kalau sampean mengasih tahu yang sebenarnya justru tidak akan dipercaya. Tetapi di saat orang itu dibawa ke halusinasi, dibawa ke ranah yang tidak ada kepastiannya, itu justru percaya. Itulah orang-orang zaman sekarang susah. Nah, jadi kita belajar yang nyata-nyata aja. Sebagai contoh aja lah, belajar membuka mata batin. Ingin melihat
benda goib katanya. Katanya, tapi kenapa saya bilang katanya? Karena mereka sendiri tidak tahu benda goib. Yang mereka tahu kalau pocong itu pakai kain putih, ditali 3, itu namanya pocong. Kalau kuntilanak pasti pakai daster putih atau merah, itu kuntilanak. Karena apa? Itu sugesti pikiran mereka. Sudah tertanam di pikiran mereka kalau pocong itu kemana saja ya. Ada 3 nanti jalannya lompat-lompat. Jalannya lompat-lompat. Kalau sudah tahu itu sewakti, wah, sudah bisa melihat penampakan. Katanya terbuka mata batinnya. Itu pembodohan. Kalau kita mau belajar makrifat, itu pembodohan. Disenyumi aja sama orang-orang makrifat. Kalau kita hanya bisa melihat hal-hal itu, disenyumi aja. Mainan apa? Paling gitu mereka. Ada yang lagi bingung mencari Tuhan. Kesana, kesini, kesana, kesini. Bingung mendekatkan diri dengan Tuhan. Kesana, kesini, kesana, kesini. Lucu. Lucu itu. Orang sudah hidup kok bingung mencari Tuhan. Nah katanya yang maha menghidupi itu Tuhan. Nah sampai sudah hidup kok bingung kan. Mencari bentuknya Tuhan. Bingung mendekatkan diri dengan Tuhan. Loh yang menghidupi kita itu siapa kok bingung gitu kan, itu lucunya. Bingung cari mantra ke sana ke sini, cari rapalan, cari ijazah, cari kayak orang sekolah. Tetapi kalau kita kasih tahu ilmu kasunyatan, ilmu yang sebenarnya, makrifat. Makrifat itu kalau Jawa dulu, makno nengarep meripat. Berarti apa yang kamu lihat itulah yang dinamakan ilmu kasunyatan. Kitab tanpa tulis. Yaitu seluruh alam semesta ini kitab. Bahkan diri kita ini kitab Tuhan. Yang tidak perlu ditulis bisa dibaca oleh orang. Pohon itu ya kitab, hewan itu ya kitab. Itu yang jarang dibaca oleh orang. Orang itu lebih cenderung seneng ngapalin tulisan. Padahal dia sendiri tidak tahu artinya tulisan itu apa, maknanya apa, tidak paham. Tapi cukup dihafalkan. Nanti kalau sudah hafal, dipakai untuk nyalain orang. Jadi itu. Di sini kita tidak usah membahas agama apapun. Kita belajar ilmu alam. Kita belajar kenyataan hidup. Saya tidak mau membawa keyakinan atau agama apapun, terserah sampean. Sampean mau keyakinannya apa ya terserah sampean. Sampean mau agamanya apa ya terserah sampean. Yang penting hidup sampean bagus. Karena tujuannya itu. Semua ajaran, semua agama itu tujuannya adalah agar hidup bagus. Dan menebarkan kebagusan. Atau dalam Jawa itu namanya laku utomo. Tujuannya sebenarnya itu. Bukan saling berdebat, saling menyalahkan, saling... Itu enggak. Itu hanya mereka lagi gila saja. Lagi gila, lagi terbuai. Lagi cinta-cintanya gitu. Lagi cinta-cintanya. Toh akhirnya ya kebingungan mencari Tuhannya. Gimana Tuhan? Mendekatkan diri dengan Tuhannya. Orang-orang yang masih mendekatkan diri dengan Tuhannya berarti kan masih jauh dengan lagi mau mendekat loh. Apalagi yang masih mencari, para pencari Tuhan. Mereka tidak sadar. Karena apa? Kesadaran dirinya tidak ada. Terlalu halusinasi terus dalam pembelajarannya.
Mereka tidak sadar kenyataan hidupnya. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Kalau tidak dihidupi oleh Tuhan, kita ini tidak hidup. Saya aja bisa bicara seperti ini, tangan saya bisa bergerak seperti ini, karena kuasa Tuhan. Apa masih perlu dicari? Apa masih jauh? Kalau Tuhan menjauh dari tubuh saya menjadi bangkai. Siapa yang menghidupi saya? Manggon tanpa papan. Tuhan itu tidak perlu tempat. Di mana saja bisa. Ada. Sampean hidup itu karena ada yang menghidupi. Saya hidup karena ada yang menghidupi. Terus kalau kita saling bertikai, saling bertengkar, saling menjatuhkan, apa saja kita, sama saja kita itu tidak menghargai Tuhan kita. Yang sampean salahkan itu yang hidupi juga Tuhan. Makanya orang nunjuk itu gini, 1 ke depan, 4 ke kita sendiri. Sebenarnya sebelum kamu menilai orang lain, banyak-banyak menilai dirimu sendiri. Makanya untuk orang-orang yang belajarnya kitab tanpa tulis atau ilmu kasunyatan, dia tidak akan pernah khawatir menghadapi hidupnya. Karena apa? Sudah dekat dengan Tuhannya, tidak perlu dicari. Sudah paham dengan penciptaannya, sudah tahu dengan tugasnya, sudah mengenali dirinya sendiri. Ya kalau kita dikodratkan jadi manusia, ya jadilah manusia yang sejati. Jadi manusia yang sejati. Ada manusia itu minta bantuan jin katanya. Harus ada kodam pendamping. Harus punya kodam pendamping macan, singa, naga. Loh, sampean itu manusia kok minta bantuan jin. Katanya manusia itu lebih tinggi dari jin. Yang lebih tinggi minta bantuan jinnya. Tugasnya jin itu tidak membantu manusia. Itu menyalahi kodrat nanti jinnya akhirnya. Tugasnya jin itu menggoda sampai akhir zaman. Menggoda manusia. Makanya jangan tertipu. Dengan ilmu-ilmu dobel itu jangan tertipu. Jual beli kodam. Nah, kalau sampean tahu ilmu kasunyatan, benar-benar mau belajar makrifat. Belajar makrifat itu bukan karena orangnya sakti, ahli tirakat, harus puasa, harus punya mantra, harus tetek bengek, enggak. Modal dasar belajar makrifat itu adalah pola pikirmu itu. Daya tangkap pikiran kita. Mampu enggak menerima ilmu ketuhanan ini? Di saat kamu mampu, loh, kamu enggak makrifat. Keyakinan atau agama itu awalnya makrifat dulu. Kalau belum makrifat kok nyembah, ya harus makrifat dulu. Makanya dalam Jawa ya ada syahadat, itu ada. Dalam ajarannya juga ada syahadat itu. Karena apa? Penyaksian. Menyaksikan, bersaksi, menyembah dulu baru masuk agama. Kalau sudah tahu dulu, makrifat dulu sebenarnya. Dasarnya harus makrifat. Kalau tidak punya makrifat, pemahaman makrifat, dasarnya ikut-ikutan saja. Yang lain sana, yang lain sana. Ini salah semua. Ya tidak ada kerukunannya kalau gitu.
dasar orang beragama itu adalah keyakinan diri, kepercayaan diri, makanya dinamakan iman. Itu adalah pusaka paling ampuh dalam hidup kita. Opo cemetimu paneteke iman? Apa pusakamu? Tegaknya keimanan kita. Ada yang bilang Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha kaya, Tuhan itu maha segalanya. Tapi bingung besok anakku makan apa ya? Besok saya di mana ya? Besok kalau mati saya gimana? Ya, sampai itu meyakini kebesarannya tapi ragu dengan kekuasaannya. Kenapa harus ragu? Ya kita dihidupkan, ya kita jalani saja hidup kita itu. Tidak usah bahas yang lainnya, kita jalani. Kita diberi peluang, ibaratnya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk hidup. Kita harus bersyukur saja. Yaudah, kewajiban kita itu cuma satu, bersyukur. Sudah diberi hidup. Bersyukur saja, dinikmati hidup. Tidak usah pakai aturan. Yang buat ribet itu kan aturannya. Dikit-dikit harus ikut tulisan, dikit-dikit harus ikut tulisan. Ini tidak boleh, gitu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak. Nah, pentingnya belajar ma'rifat itu. Kita kembali ke kesadaran diri yang murni. Kesadaran diri yang sejati. Itu adalah ma'rifat. Jangan mencari sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita ketahui. Dekatkan dirimu dengan Gustimu. Sadari Gustimu dalam dirimu. Bagus sing ati. Kebaikan tingkah laku kita, tata krama kita, budi pekerti kita. Itu yang menjadi ukuran pertama manusia hidup. Tingkah laku, adab, tata krama, budi pekerti. Yang pertama ditanyakan setelah kita meninggal itu. Nggak usah yang goib-goib lah. Nggak usah nunggu dikubur lah. Baru diangkat itu, sampai ditanyakan sudah. Bagaimana almarhum ini? Baik enggak? Semua jawab baik. Kedua, hutang. Yang punya tanggungan dengan almarhum bisa hubungi keluarganya. Real itu. Sampai bisa dengar di saat orang mau diberangkatkan jenazahnya. Tidak perlu sampai dengarkan di alam kubur. Karena kubur itu ya diri kita ini. Diri kita ini. Orang-orang yang mengalami siksa kubur, itu di saat hidupnya, di saat orang itu hidup, raganya tidak bisa apa-apa, jiwanya ingin kemana-mana. Orang sakit, contoh sakit stroke itu dia mengalami siksa kubur. Raganya tidak bisa dipakai apa-apa, tapi angen-angennya, kepinginannya itu pengen kemana-mana, kemana. Hanya apa? Mengeluh. Sakit luar biasa. Tidak ada yang tahu. Jiwanya tidak ada. Penderitaannya hanya dia sendiri yang tahu. Anak istri itu hanya mendoakan, sabar Pak, sabar Pak. Tidak bisa menolong. Dengan berbagai cara diselamatkan oleh anak istri. Ini harus kita pahami seperti itu. Kenali Tuhan. Kenali Gustimu. Agar apa? Kita bisa menata kehidupan kita. Kita bisa saling bersinergi antara satu dengan lainnya. Kita tidak hanya merasa paling benar sendiri. Kita tidak hanya merasa paling sempurna sendiri. Kita tidak merasa paling bagus sendiri.
Monggo dibantu like-nya dan share-nya, kita bisa belajar bersama. Mohon maaf kalau kata-kata saya mungkin terlalu menyinggung perasaan jenengan semuanya, atau terlalu kasar, ya beginilah saya. Karena saya bangga menjadi diri saya sendiri, saya tidak perlu berpura-pura baik untuk dibilang baik. Berpura-pura halus untuk dibilang orang lembut. Inilah saya. Saya bangga ini karena ini juga ciptaan Tuhan. Di saat saya bangga dengan diri saya sendiri, saya bersyukur dengan ciptaan Tuhan sendiri. Di saat sampean menghina ataupun merendahkan diri panjenengan sendiri, sampean juga menghina Tuhan. Jadilah diri sampean sendiri. Bangga dengan diri sampean sendiri. Tidak perlu seperti orang lain. Karena kehidupan kita berbeda-beda jalannya. Kita diberi tugas masing-masing dalam kehidupan ini. Jadi bantu like-nya. Yang berkenan, memiliki kerendahan hati, monggo dibantu share-nya. Kita belajar bersama-sama. Jadi makrifat itu sebenarnya simpel. Simpel, tidak butuh puasa. Tidak butuh harus pinter, itu tidak butuh. Tidak butuh amalan atau tetek bengek, itu tidak butuh. Makrifat itu untuk menguasainya hanya kembali ke pola pikir yang benar. Kesadaran diri. Hanya kesadaran diri. Gitu. Kalau sampean bisa mengenali kembali dirimu, akhirnya timbul kesadaran diri akan hidupmu, akan tujuanmu, akan penciptaanmu. Di situ sampean sudah bermakrifat. Akhirnya tanpa disuruh, tidak usah perlu disuruh, sampai nanti akan menjalankan sendiri dengan rasa bersyukur kepada Tuhan kita. Tidak perlu disuruh, tidak perlu diatur. Aturan itu hanya untuk orang-orang yang tidak baik. Kalau sudah baik, kalau sudah bagus, ya tidak usah pakai aturan. Sudah bagus kok. Kalau orang bagus, ngakunya bagus, masih butuh aturan, berarti belum bagus. Tetapi kalau naluri, nalar kita, daya pikir kita, kesadaran diri kita sudah tumbuh dalam diri kita. Tidak pakai aturan pun kita sudah tahu. Kalau mukul orang itu tidak baik, itu sudah tahu. Sebenarnya sudah sadar. Sudah sadar, sudah paham. Nah, di situ yang dinamakan naluri. Nalar sing kudu diuri-uri. Pola pikir yang harus selalu dijaga agar selalu berpikir positif, selalu memotivasi dirinya sendiri. Agar mendapatkan kemakmuran dalam hidupnya. Agar mendapatkan kemakmuran dalam hidup. Tidak usah halu-halu lah. Belajar itu tidak usah halu-halu. Mata batin itu ya kembali kesadaran diri, itu namanya mata batin. Makanya di sini letaknya mata batin. Bukan di sini. Tapi di sini. Kenapa di sini? Agar kamu di saat melihat dengan kedua matamu ini, kamu tidak mudah percaya, kamu masih bisa berpikir kembali. Jangan asal percaya saja. Itu namanya mata ketiga. Kalau melihat goib, itu halusinasi namanya. Sampai yang mencipta itu sendiri. Dari rasamu sendiri. Kalau memang ada pembelajaran membuka mata batin di luar sana, ujung-ujungnya itu nanti hanya sugesti, maharnya mahal. Balik, tidak dapat apa-apa.
dipamerin ya ndak bisa, disuruh wujudin ya ndak bisa. Yang bisa ngelihat sampean sendiri. Loh, mata orang itu semua sama ya. Ndak mungkin Tuhan itu membeda-bedakan menciptakan mata. Sama, bisa melihat semuanya. Oh, bedanya yang tirakat sama ndak itu apa? Makanya jangan mudah tertipu. Jangan mudah tertipu. Ini tak bukain gini, set. Masa gini aja terus lihat. Sampai kena sugesti itu. Ya karena orang sekarang ini senengnya digituin gitu. Kalau dikasih tahu yang benar, enggak mungkin dia itu seneng, enggak mungkin. Ah, masa Kang Tro? Halu Kang Tro ini. Kang Tro ini belum sampai ilmunya. Saya itu enggak perlu sampai kok. Yang penting saya bagikan. Sampainya itu sampai mana? Orang hidup itu enggak pernah nyampe ilmunya. Sampai mati harus belajar. Kalau sudah sampai itu sampainya di mana? Itu terkadang lucunya gitu. Lucunya terkadang di situ. Ya mereka senengnya di situ, ranahnya di situ. Ranahnya di situ. Baru mendengar sudah percaya. Padahal belum mengalami. Sudah percaya dulu. Lah untuk orang-orang yang kuat keyakinannya, ya mau disugesti ngelihat goib ya tidak bakal bisa. Apalagi orang-orang yang percaya dengan dirinya sendiri, tidak ada ketakutan sama sekali. Ya tidak bisa. Sampai digini-giniin, suruh puasa, suruh di makam, suruh di mana-mana, ya tidak bakal ngelihat. Pasti ada dari sampean semua itu. Sudah dibuka katanya. Sudah puasa sekian hari. Sudah pakai mantra ini, tapi kok enggak bisa melihat goib ya? Kenapa ya? Ini sampai punya keyakinan yang tinggi, sampai enggak mudah percaya. Dan orang-orang yang memiliki keyakinan yang tinggi itu ya tidak mudah diganggu orang, diserang katanya serangan goib lah, serangan apalah, enggak mudah. Justru orang-orang yang percaya goib-goib gitu, hantu-hantu dimensi ini itu mudah diganggu orang, diguna-guna orang sangat mudah. Nanti waduh, ada energi ini. Rumahnya baru dibuangi garam, waduh saya diserang orang ini. Ini pasti santet ini pasti guna-guna. Ya, mati sendiri kita. Karena apa? Ya karena kita ciptakan sendiri. Mau tanah kuburan ditaruh itu terus apa efeknya gitu. Tanah kita tinggal sama kuburan itu sama nggak ada jaraknya, satu tanah kalau kita. Bedanya apa? Kalau saya dibuangi tanah kuburan gitu, nah kalau buangi ya jangan sekepel, kalau buang itu satu truk biar untuk uruk sekalian kan. Itu makanya kita harus paham dengan kehidupan kita, belajar ilmu ketuhanan yang benar-benar. Inilah hidup. Tuhan itu menciptakan kita hidup itu memang untuk saling menikmati kehidupan ini. Jadi jangan dibuat ribet hidup kita. Jangan sampai terbelenggu, mempersempit ruang kehidupan kita sendiri. Jangan, lepas. Biar kita apa? Bisa benar-benar menikmati kebesaran Tuhan itu. Dilepas yang benar-benar. Jangan hanya sini salah. Waduh ini, wah enggak boleh ini, wah enggak boleh. Nah, bagaimana cara menikmati hidup?
Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bahkan sekarang ini banyak yang memperdebatkan ketuhanan. Nah, Tuhan kok diperdebatkan, kan ini lucu. Itu yang maha kuasa di atas segalanya. Lah kita ini siapa mau memperdebatkan? Dianya tidak marah, kok kita yang marah-marah sendiri kan. Itu ada lucunya orang. Ya, karena pinter tapi tidak paham. Beda, orang paham dengan orang pinter itu beda. Kalau orang paham itu pasti memahami. Kalau beda pendapat dia memahami. Oh iya, dia mungkin memang sampai di situ. Oh iya, mungkin dia beda dengan saya, enggak apa-apa. Dilihat aja, oh yang penting hidupnya bagus, ya sudah. Ya sudah. Orang pinter beda. Kalau enggak sesuai dengan apa yang dia yakini, debat. Pasti debat. Enggak seperti itu. Sekarang itu kita lah enggak usah jauh, kita lihat aja di medsos, sering kita lihat di TV-TV itu kita lihat banyak orang debat malah dijadikan siaran. Kan ya lucu, yang benar itu yang bagaimana kan ya enggak tahu itu. Yang satu ya benar sendiri, yang tahu benernya sendiri. Akhirnya ya benernya sendiri-sendiri. Kebenaran yang sejati ya bagaimana? Ya nggak ketemu. Itu hanya penilaian kita saja. Makanya belajar makrifat itu pentingnya di situ. Kita itu seharusnya sudah makrifat. Harusnya sudah makrifat. Karena apa? Kita hidup. Kita bisa bicara, kita bisa makan, kita bisa melihat. Karena apa? Kedekatan kita dengan Tuhan. Karena ada yang menghidupi kita. Kalau tidak ada yang menghidupi kita, mulut saya ini tidak bisa bicara. Sangat dekat. Saking dekatnya nggak terasa. Nggak terasa. Kalau sampai memburu Tuhan dengan rasa, sampai tidak akan ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Tidak bisa dirasakan. Karena apa? Saking deketnya, kita aja lupa diri kadang, lupa kesadaran diri. Karena apa? Tidak pernah merasa gitu. Rasanya jauh aja gitu. Padahal sudah dekat. Dan siapa yang hidupi kita tiap hari jalan ke sana ke sini? Kalau tidak ada yang hidupi lah, kita ini kan yuk masuk ke tanah lagi. Sudah mati. Ada yang membuat hidup, ada yang menghidupi. Kalau ingin belajar ilmu ketuhanan itu, sama harus paham itu. Ada yang membuat hidup kita, mencipta kita, ada yang menghidupi. Yang membuat hidup dan menghidupi itulah Gusti atau Tuhan sejati. Kalau tidak ada mereka, kita tidak ada. Kalau tidak ada mereka, kita tidak hidup. Makanya manggon tanpa papan. Tan keno kino yo ngopo, tidak bisa diarahkan satu itu, tidak bisa. Karena saling membutuhkan. Kalau semua sudah saling melengkapi, saling menghargai, saling menghidupi, ya udah itu namanya kesempurnaan. Tapi kalau hanya satu itu belum sempurna, masih banyak kekurangan, masih lemah, Kita mau bilang sesempurna apa? Kita tidak ada air bingung. Kita mau bilang sesempurna apa? Kita tidak ada hewan aja bingung. Nggak bisa makan ayam goreng, nggak bisa makan sate, ya tak? Bingung. Karena apa? Kita itu selalu kekurangan.
hanya mengikuti rasa dalam diri kita. Jangan terbawa hawa dalam dirimu. Adanya poso itu kan ngemposke rasa, menata rasa yang ada dalam diri kita. Dikenal dengan ilmunya sedulur papat. Sedulur papat gitu kan. Kalau kita sudah bisa menata itu, sempurna kita. Sempurna. Antara mutmainah, antara alwamah, antara amarah, antara supiah kita. Sudah bisa kita tata, kita kuasai. Tetap kita akan selamat. Kita akan selamat. Kalau kita bisa baik dengan kanan kiri kita, depan belakang kita, kita selalu melengkapi, selalu menghargai, selamat, yo enak hidup kita. Enggak sekarang. Badannya kenceng sama tangganya sendiri enggak rukun. Lah yo aneh toh. Aneh. Punya agama tapi sama saudara-saudaranya sendiri aja bertengkar kan yo aneh. Pelajarannya di mana? Kok kalah sama hewan? Hewan tuh loh paling nerima, tidak pernah ngeyel dia. Makan yo itu aja, tidak pernah dia gantikan. Ambing makan rumput aja, tidak gantikan. Nah kalau kita itu mengeluh, hidup kita itu kalau kita sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit merasa menderita, kambing itu di dalam kandang masih bisa makan. Nah kalau kita bisa jalan kemana-mana, kok sampai tidak bisa makan, itu kan lucu. Lucu banget. Kepasrahannya itu sehingga hidupnya kecukupan. Karena kecintaannya Tuhan dengan si kambing. Yus, kue neng kandang wae sa anakmu. Dengan anak-anak kamu, nanti makanan saya antar ke kamu. Karena tidak pernah protes. Nah, kita sedikit-sedikit protes ya. Sedikit-sedikit minta. Sedikit-sedikit ngeluh. Kalau seneng lupa, kalau sengsara, wah luar biasa. Ya kita ini, ya, saya juga. Makanya terkadang kita itu ya apa ya? Kurang bersyukur gitu sebenarnya hidup kita itu. Yang membuat kita kebingungan, yang membuat kita merasa menderita, merasa paling sedih sendiri, paling segala-galanya. Karena kurang bersyukur. Lahir enggak bawa apa-apa, sekarang pakai baju, pakai kan. Makanya harus inilah ilmu kasunyatan. Kalau kita mau belajar ilmu kasunyatan, inilah hidup yang sebenarnya. Apa yang mau kita cari? Melihat makhluk gaib, Kang. Lah kita ini makhluk gaib. Kita ini makhluk gaib. Kalau kita pengen melihat makhluk gaib, ngaca masing-masing. Itu makhluk gaib kita. Manusia itu ya gaib ya nyata. Yang nyata raganya, yang gaib jiwanya, rasanya, sukmanya itu gaib loh. Makhluk gaib ya kita ini. Karena apa? Bumi ini diselimuti oleh udara, oleh angin. Nah angin itu gaib. Nah kita itu berada di dalamnya itu.
Nah, kalau pengen lihat benda goib, ya kita iki. Nggak usah pakai gini, nggak usah dibuka. Ngaca. Kalau sampai ikut-ikut itu nanti alah, bingung ujung-ujungnya. Nggak ketemu-ketemu, bingung. Ya, jangan lupa kopi ini ya. Dan like-nya jangan lupa, ayo saling berbagi lah. Kesadaran diri lah. Itu makhluk gaib. Kalau pengen ndak usah dibukakan mata batin, ndak usah. Mikir wae wes. Sembah nuwun buat semuanya yang sudah hadir, sehat, sukses, lancar rezekine, makmur rezekinya, makmur keluarganya, yang belum punya anak cepat punya anak, yang belum punya pasangan cepat punya pasangan, yang lagi banyak masalah cepat mendapat jalan keluar, yang hutangnya banyak cepat lunas, yang mempunyai tujuan dalam hidupnya cepat terkabul, terwujud, diberkahi alam semesta. Maaf saya tidak pakai moga-moga, nanti kan kurang pasti, sampai sabdo wae. Siapa tahu ada malaikat lewat kan, didengarkan, jadi sabdo yang baik, sampai menemukan kebaikan. Jadi kita belajar percaya diri. Jadilah diri kita sendiri. Jadi diri sampean sendiri. Jangan seperti Kangtro, jangan seperti yang lain. Nggak usah, jadilah sampean sendiri cukup. Nggak perlu pura-pura baik untuk dibilang orang baik. Mau dipuji itu ya nggak nambah opo-opo. Dihina ya nggak ngurangi opo-opo. Yang penting bisa rokok dan kopi santai. Terkadang dalam perjalanan spiritual saya itu juga melihat hal seperti itu. Banyak orang, cuma pengen melihat hal-hal goib, pengen ini itu sampai mengeluarkan mahar sekian. Itu bukan dari perjalanan saja. Yang datang ke saya kemarin dari Kebumen itu, dia mengejar kodam pendamping itu sampai habis puluhan juta. Hasilnya apa? Ya enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Nyatanya hidupnya yo belum sukses. Berarti kan kodamnya enggak bisa bantu apa-apa. Buat apa yo enggak bisa bantu apa-apa, dibeli. Membeli sesuatu yang belum kita lihat, hanya kita merasakan, itu pun angen-angen. Kan ya lucu. Sampai kita ini beli tomat aja masih kita pilih-pilih, ini ada yang ada. Itu padahal sudah lihat. Itu nanti masih ditawar. Lah ini loh enggak tahu apa-apa, enggak ngelihat apa-apa, ya dibeli aja. Ya karena apa? Karena sudah tersugesti ke situ ranahnya. Makanya buat panjenengan jangan sampai. Dari Tegal, dari Magelang, Raffi Pro, sembah nuwun, semuanya sembah nuwun. Terima kasih sudah hadir buat 58 orang yang hadir. Terima kasih, salam kenal dari Kang Pro. Dan saya kalau belajar ke sini, ke tempat saya, memang saya ajari itu yang nyata-nyata aja lah. Yang nyata-nyata saja. Agar apa? Bisa berguna untuk kehidupan panjenengan semuanya. Ada manfaatnya untuk hidup itu. Kalau tidak ada manfaatnya, ya sudah usah dipelajari, percuma nanti. Membingungkan. Yang nyata-nyata saja, yang real-real saja. Ada sebab, ada akibat. Tidak mungkin. Tahu-tahu datang itu tidak mungkin. Tahu-tahu muncul itu tidak mungkin. Pasti ada sebabnya. Karena apa? Pasti ada alasannya.
Ada alasannya. Kang Tio sembah nuwun. Nah, alasan itu yang sering dicari orang hidup. Kalau ditanya, Kang, orang hidup itu nyari apa tuh? Nyari alasan. Pengen makan alasannya lapar. Pengen pergi ke sana alasannya apa? Semua ada alasannya. Gak mungkin tanpa alasan itu. Gak mungkin, pasti ada alasannya. Seorang mati kembalinya kemana, Kang? Ya tergantung. Antung yang nganter mau ditaruh di mana. Kalau dibuang di sungai, ya kembalinya ke sungai. Kalau ditaruh kuburan, nanti ya kembalinya ke makam, ke tanah. Kalau dibakar, ya kembalinya ke api. Sama aja. Sama. Kita itu unsurnya dari itu saja, dari air, ya dari tanah, ya dari api, sama. Arobi sembah nuwun. Nah, kita lakukan sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Saya pun membuat kegiatan yang berguna, yang sekiranya bisa setidaknya merubah hidup kita gitu aja. Hanya suro, malam suro ini saya adakan ruatan bersama. Yaitu kan setidaknya nanti itu ada bisa berpengaruh dalam hidup panjenengan. Mungkin selama ini selalu dalam sial aja, usahanya lagi susah, hidupnya lagi terpuruk. Siapa tahu kan, kita itu hanya ikhtiar kan. Siapa tahu kita itu berusaha. Dengan ruatan bisa berubah, bisa menemukan petunjuk, bisa menemukan motivasi lagi. Daripada kita mencari sesuatu yang tidak jelas, kan gitu. Ada banyak yang pengen ikut pembelajaran saya dari WA ke saya, itu tak terima. Monggo 3 hari di sini. Kalau pengen sampai Alas Purwo, Banyuwangi masuk ya 7 hari di sini. Kalau untuk keilmuan saja 3 hari cukup, sampai nanti bisa ngobati orang, bisa mageri rumah orang, bisa ruatan sendiri. Saya tidak nyari murid masalah. Saya pengen membentuk pembimbing, pengen melahirkan pembimbing. Sampai keluar dari sini yo bimbing yang lainnya. Dalamnya pun di Kang. Saya Kediri, Jawa Timur. Pencerahan saya tidur sadar, mimpi juga sadar. Kasih pemahaman Kang Tro. Orang itu kalau masuk alam bawah sadar ya gitu. Terkadang kita ngelamun itu kita kan sadar sebenarnya. Mimpi sama ngelamun loh hampir sama. Nah, orang tidur kalau mimpi itu kan masuknya alam bawah sadar. Tapi juga bisa sadar, kita itu mata gini aja bisa masuk alam bawah sadar. Sama aja Mbak sebenarnya. Banyak yang masuk pembelajaran meditasi saya. Ya saya kasih tahu yang sebenarnya. Meditasi itu bukan ngelamun. Diam, tenang, sudah membayangkan sakitnya sembuh. Ya enggak sembuh-sembuh, dibayangin aja. Dicari solusinya. Oh, sakit saya apa? Perut. Oh, ini jangan-jangan lambung. Obatnya apa ya lambung? Ya sembuh nanti. Meditasi itu mencari petunjuk. Petunjuk atas sakit sampean. Meditasi magnet uang, menarik uang untuk datang. Ya tidak mungkin hanya dibayangkan uang datang terus datang sendiri, itu tidak mungkin. Ya harus di situ kita
cari cara, kita buka cakra kita. Cakra itu cara, mencari cakra, mencari cara, menghidupkan cakra itu menghidupkan cara-cara, mencari petunjuk-petunjuk. Agar apa yo? Uang itu bisa datang bagaimana? Ora terus meneng ini. Cakraku aktif Kang lah. Oleh apa? Wah, saya masih bingung lah. Wong aktif kok bingung. Ayo lucu King. Kalau sudah aktif ya tidak bingung. Kundalini saya sudah aktif Kang. Tapi saya masih bingung ke sana ke sini loh. Kundalini itu penyeimbang hidup. Menambah keyakinan diri. Mengenal sejarah sendiri, mengenal jati diri sendiri kalau aktif. Bisa meredam rasa yang ada dalam dirinya sendiri. Enak aja lah kita meditasi awal itu pahami mutmainah sampean, pola pikir yang benar, mencari kebenaran, melakukan hal-hal yang positif. Mengenali aluamah kita, rasa pengen makan, pengen minum, pengen punya impian ini, pengen mobil, pengen ini, aluamah kita. Kenali amarah kita, rasa sombong, rasa bagus sendiri, rasa paling benar sendiri, kenali. Kenali supiah kita, yang pengen selalu cepat-cepat, pengen cepat-cepat, menggebu-gebu, itu letaknya di paru-paru. Amarah itu di hati. Makanya ada sakit hati, iri hati, dengki. Kenali. Kalau pengen ke mutmainah yang bagus yo, kembali ke pola pikir. Letaknya di situ. Makanya di sini sih salib itu kayak salib. Nah, juga pelajaran itu. Sedulur papat. Kembalinya ke siapa? Yuk kita sendiri pancer yuk. Melepaskan kemelekatan. Teknik pernapasan. Sampan pahami aja. Sini kita sampan tarik napas gini ya. Terus dipahami. Disadari. Oh, saya masih hidup. Kalau saya hidup, Tuhan masih percaya dengan saya. Tuhan masih bersama saya. Rasa ketakutan, tidak makan, takut anaknya ini takut nanti gimana. Ya kalau Tuhan bersama jenengan kan kenapa harus takut? Kita itu bilang besok saya makan apa, itu sampai itu sudah menduakan Tuhan. Tidak percaya dengan keagungan Tuhan. Baru bilang simpel itu. Besok saya makan apa? Ya, Tuhan ini maha kaya, maha pemurah kok. Sampai bingung gitu. Lucu gitu. Ini wedaran. Yang jarang mungkin sampai dapatkan dari mana. Karena ya tidak mau ngasih wedaran seperti ini. Tidak mau atau memang tidak tahu, saya sendiri tidak paham. Yang saya harapkan panjenengan semua jadi tahu. Kalau tahu, sudah tahu, kedekatan jenengan dengan Gusti jenengan, dengan Tuhan jenengan, ya udah nikmati hidup panjenengan. Banyak-banyak bersyukur. Perbanyak bersyukur. Kurangi mengeluh. Jangan cepat meminta sebelum berusaha. Mintanya duluan. Ini minta, gitu minta.
Makanya itu. Sampean harus hati-hati. Saya enggak terserah sampean yang di luar sana pembahasan sebelah. Kalau sampean masuk channel saya hanya berbagi ilmu yang bisa sampean pikirkan. Saya tidak mau membawa panjenengan semua itu ke angan-angan belaka. Ketemu inilah, ketemu itulah, bisikan alam lah, bisikan inilah, halu itu. Itu hanya halusinasi. Sampai nanti ketemu sedulur papat yang warnanya ini, bentuknya sama dengan kamu, ini. Hanya kebingungan yang sampai dapat. Sedulur papat sampean tuh ya, akal pikir sampean, perut, lambung, hati sampean, paru-paru sampean, hati dan jantung ini jadi satu, paru-paru. Nah, 4 ini. Kalau satu saja itu hilang dari sampean, tidak hidup. Pikiran blank, gitu. Gila sampai. Tidak bisa menikmati hidup. Lambung sakit, gitu. Susah sampai. Paru-paru sakit, tidak bisa bernapas. Hati dan jantung rusak, gitu. Menghitung hari. Gak usah yang goib-goib. Tidak perlu puasa. Tidak usah pakai mantra. Itu sedulur papat yang ada dalam diri kita. Yang di luar kita, saudara-saudara kita di samping kanan, kiri, depan, belakang kita. Itu sebenarnya. Saya sendiri mungkin nanti tidak lama-lama live saya, mungkin 1 jam saja. Semoga bisa menambah keilmuan jenengan semuanya, tetap dalam kesadaran diri yang tinggi. Kita bangun kesadaran diri kita, jangan mudah terpengaruh yang lainnya. 71 orang yang sudah hadir di sini, saya hanya bisa memberikan sabdo. Nggak doa, sabdo. Semuanya sehat, semuanya makmur, semuanya bahagia, guyup, rukun, gemah, ripah, loh, jinawi, toto, titi, tentrem, jauh dari mara bahaya, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan terwujud semua yang menjadi cita-cita ataupun tujuan hidup panjenengan semuanya. Bisa saya hanya seperti itu. Ada kurang lebihnya dari pembicaraan saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa seperti panjenengan. Kita satu bangsa, kita ini sebangsa manusia. Kalau ingin ikut pembelajaran saya, silahkan di deskripsi ini ada nomor HP saya, sampean bisa chat saya langsung. Bermahar Kang, ada maharnya. Berapa hari Kang? 7 hari di sini atau setidaknya 3 hari di sini. Sampai tak kasih kunci-kunci dari segala keilmuan. Kanuragan ataupun wedaran ataupun ruatan atau hipnotis, santet, pelet, ada semuanya. Ada semuanya. Yang tidak mau duit, silahkan kirim ke saya duitnya. Kalau tidak butuh duit, kalau sampean bisa membeli sesuatu dengan doa sampean, belilah di toko-toko dengan doa sampean. Kalau yang tidak butuh duit, tidak butuh harta benda, silahkan datang ke Kang Tro, saya akan bagikan ke yang lainnya. Siapa yang tidak butuh, silahkan. Dari saya, terima kasih, salam cerdas, jangan selalu halu. Karena halu akan membingungkan panjenengan sendiri-sendiri.
Terima kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi.